Para KPM BPNT dan PKH saat ini sudah mulai tersenyum bahagia karena pergerakan pencairan PKH maupun BPNT saat ini sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan sesuai dengan target yang secara nasional. Kalau PKH itu sebanyak 10 juta KPM, sementara untuk yang BPNT itu sebanyak 18,8 juta KPM. Nah, hasil pemantauan dari aplikasi Sisenji, pergerakan datanya kalau untuk BPNT itu sudah mencapai 100% kalau untuk target secara nasional. Sedangkan untuk PKH itu sebesar lebih kurang 80%. Nah, masih ada 20% lagi KPM PKH yang belum terlihat jelas apakah akan cair atau tidak. Di tengah situasi saat ini, banyaknya KPM PKH yang itu sudah terindikasi tidak layak lagi sebagai penerima bantuan sosial. Nah, apakah itu nantinya bisa dilakukan pengecekan dan apakah itu nanti tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun BPNT-nya yang melalui Himbara maupun melalui PT Pos? Untuk lebih jelasnya agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat yang saat ini menanti-nanti informasi apakah akan mendapatkan bantuan tersebut di pencairan susulan. Untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang saat ini melaksanakan aktivitas. Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilapangkan rezekinya. Pencairan PKH dan BPNT saat ini itu cukup mendebarkan bagi para keluarga penerima manfaat. Karena pada bulan yang lalu, dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus, informasinya itu sudah sangat beredar luas bahwasanya sudah ada yang mengabarkan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Tetapi setelah mendapatkan informasi tersebut dan melakukan pengecekan di KKS-nya, sebahagian besar itu KPM mengalami kekecewaan karena saldonya itu masih nol. Nah, pada saat ini informasi bahwasanya banyaknya KPM yang tidak lagi mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT karena sudah terindikasi bahwasanya tidak layak lagi sebagai keluarga penerima manfaat. Nah, saat ini pencairan PKH yang sudah terlihat di aplikasi Sisenji sebelumnya itu yaitu periode Juli-Agustus karena PKH mengalami perubahan skema penyaluran. Dicairkan pada waktu itu hanya sebanyak sekitar lebih kurang 60% KPM. Pada saat itu banyak KPM yang mengalami kekecewaan kembali karena dilakukan pengecekan di KKS-nya saldonya masih nol sementara ada yang sudah dicairkan. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkembang, apakah kami tidak mendapatkan lagi? Apakah termasuk golongan yang tidak lagi layak mendapatkan bantuan PKH? Pada akhirnya pada beberapa hari yang lalu cairlah pencairan PKH tahap susulan yang kedua atau termin kedua. Dan itu juga saat ini masih banyak juga KPM yang belum mencairkan ataupun belum mendapatkan bantuan PKH-nya. Kalau untuk yang BPNT itu saat ini itu sudah mendekati 100% pencairan dilakukan di Himbara. Dan saat ini juga sudah terpantau dan sudah didapatkan informasi bahwasanya PT Pos sudah mendapatkan SP2D dan sudah melakukan pencetakan surat pemberitahuan atau surat undangan untuk selanjutnya diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang nantinya itu biasanya disalurkan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau juga melalui pendamping. Nah, tetapi setelah pencairan PKH ada termin yang kedua, masih ada juga KPM yang belum mendapatkan bantuan PKH-nya dan coba melakukan ataupun mencari informasi melalui para pendamping, melalui dinas sosial, dan juga melalui website ataupun aplikasi cek bansos. Bagaimana nasibnya? Apakah memang benar-benar itu dihapus bantuan PKH-nya dan yang dicek bansos itu apakah memang benar-benar valid jika periodenya itu sudah berubah, baik itu PKH maupun BPNT-nya. Untuk lebih jelasnya bagi para KPM yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan bantuannya, baik itu melalui Himbara dan melalui PT Pos, saya akan menyampaikan informasinya lebih lengkap dan informasinya lebih jelas. Sebelum itu, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini dan yang belum melakukan like,
like, subscribe, dan share. Mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. PKH di periode saat ini yang tertera di aplikasi Sissenji dan memang sudah ada perubahan skema penyaluran itu dicairkan selama 2 bulan, kalau sebelumnya itu per 3 bulan atau per tribulan, dan ini juga sudah ada surat resmi dari Kementerian Sosial yang berakibat akan berkurangnya yang diterima oleh para KPM di setiap periode pencairan. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, itu tidak mengurangi jumlah bantuan PKH yang diterima oleh para KPM untuk alokasi per tahunnya sesuai dengan komponen yang dimiliki. Sedangkan kalau yang melalui PT Pos Indonesia itu tetap per 3 bulan atau per tribulan. Nah, untuk pencairan BPNT saat ini yang dilakukan melalui Himbara itu per 2 bulan tetap, dan itu sudah dimulai semenjak tahun 2023 ini. Dan KPM-KPM tersebut itu sudah mendapatkan bantuan PKH-nya dan sudah terpantau, sudah cair merata di seluruh Himbara termasuk di Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh. Nah, di tengah-tengah pencairan yang saat ini sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur, khususnya yang PKH, masih ada juga yang belum mendapatkan bantuan PKH-nya. Nah, hal tersebut membuat pertanyaan besar dan bahkan membuat rasa kegalauan menghinggapi para KPM yang belum sampai dengan saat ini mendapatkan bantuan PKH-nya. Karena saat ini memang kalau untuk PKH itu sudah di termin kedua yang dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan ini sudah terpantau juga, sudah sinkron dengan data yang ada di aplikasi Sissenji. Itu dicairkan oleh Kementerian Sosial lebih kurang 80% dari jumlah total KPM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, apakah yang 20% lagi itu sudah dilakukan penghapusan datanya sebagai peserta PKH karena itu dianggap tidak layak dan tidak diperbolehkan sebagai penerima bantuan sosial? Nah, hal-hal tersebutlah yang menghantui, menggelayuti pemikiran-pemikiran para keluarga penerima manfaat. Ya, sedangkan untuk yang melalui PT Pos itu sudah terpantau, PT Pos Indonesia sudah melakukan pencetakan surat pemberitahuan atau surat undangan untuk mengambil bantuan PKH maupun BPNT-nya. Ya, saat ini para KPM terus menggali informasi, mencari informasi kenapa kami itu belum juga mendapatkannya. Ya, untuk menghilangkan rasa penasaran atau rasa kegundahan bahkan kegalauan, kabar gembira bahwasanya Kementerian Sosial pada saat ini itu sudah mengupdate di aplikasi Cek Bansos atau website Cek Bansos untuk melihat apakah masih terdaftar atau tidak lagi sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT. Jadi jika para KPM sudah melakukan pengecekan di Cek Bansos dan itu tertera periodenya, kalau yang PKH periode yang melalui Himbara yaitu Juli sampai dengan yang Agustus, dan kalau yang melalui PT Pos itu periodenya Juli, Agustus, September. Kalau yang BPNT itu periodenya yang melalui Himbara Juli sampai Agustus. Kalau yang melalui PT Pos itu periodenya Juli, Agustus, September. Jadi para KPM yang sudah melakukan pengecekan dan itu sudah terupdate di aplikasi Sissenji, walaupun nantinya setelah dilakukan pengecekan di KKS-nya itu saldonya masih nol, begitu juga dengan yang BPNT, baik yang pencairannya melalui Himbara maupun yang melalui PT Pos Indonesia, yakinlah dan sabarlah, tingkatkan lagi rasa kesabaran, karena itu akan dicairkan oleh Kementerian Sosial karena data yang dicek Bansos itu sudah sinkron dengan di aplikasi Sissenji, artinya masih dianggap ataupun masih dipandang layak sebagai penerima bantuan sosial dan tidaklah dalam kategori yang tidak layakkan atau tidak boleh mendapatkan bantuan sosial. Jadi pesan saya kepada para pemirsa dan kepada para keluarga penerima manfaat yang sampai dengan saat ini saldo di KKS-nya itu masih nol dan yang belum mendapatkan surat pemberitahuan melalui PT Pos Indonesia, sabar, itu pasti akan didapatkan dan mudah-mudahan itu dicairkan di dalam waktu dekat, karena untuk pencairan PKH
dan juga BPNT saat ini, baik yang melalui Himbara dan yang juga melalui PT Pos Indonesia, dicairkan oleh Kementerian Sosial nanti. Ada lagi pencairan susulan atau di termin-termin berikutnya, baik yang melalui Himbara dan yang juga melalui PT Pos Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan bisa menghilangkan sedikit rasa kegundahan dan kekhawatiran bahkan kegalauan para KPM. Dan mudah-mudahan pencairan itu dan prosesnya itu bisa dimudahkan dan dipercepat oleh Kementerian Sosial melalui lembaga-lembaga penyalur. Jadi, jikapun setelah para KPM melakukan pengecekan di cek bansos, baik yang PKH dan BPNT, itu periodenya itu belum berubah, masih pencairan di periode tahap sebelumnya. Kalau terjadi seperti itu, para KPM itu bisa minta cekan kepada para pendamping, kepada dinas sosial atau kepada desa, karena masing-masing itu sudah memiliki aplikasi SISNG. Di situ nanti akan tertera keterangannya apakah dikategorikan tidak layak lagi sebagai penerima bantuan sosial. Saat ini yang sudah terpantau tentang alasan-alasan KPM yang tidak lagi mendapatkan bantuan sosial, yaitu yang pertama, non-DTKS karena meninggal, artinya pengurusnya itu meninggal. Yang kedua termasuk keluarga ASN, TNI, Polri, salah satu anggota keluarganya itu ada yang berstatus tersebut. Dan selanjutnya yaitu non-DTKS keluarga PPU menerima gaji di atas upah minimum provinsi, dan terakhir yaitu ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Jadi jika nantinya para KPM itu minta melakukan pengecekan tidak termasuk ke dalam kategori itu, yakinlah mudah-mudahan nantinya akan cair di tahap susulan, dan tingkatkan lagi kesabaran. Kalau memang nanti itu masih layak dan pasti akan dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui lembaga-lembaga penyalurnya. Ya, para pemirsa, saya menyampaikan ini agar para pemirsa itu bisa mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang terpercaya, informasi yang ada referensinya, dan bisa menghilangkan sedikit rasa kegundahan dan kekhawatiran apakah bisa tidak mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ya, kepada para pemirsa, sekali lagi yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini dan yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.